Oke. Jadi kita belajar tentang pengetahuan dasar mengenai gangguan penggunaan nafza. Nah, nafza ini kan istilah yang mungkin hanya orang kesehatan yang tahu. Tapi nanti kita coba pelajari definisi operasional daripada nafza supaya kita tidak terlalu susah ya mencoba mengenalkan apa sih sebenarnya nafza itu kepada masyarakat. Mengenalkan dalam dalam arti mengedukasi ya, jangan mengenalkan barangnya. Nanti banyak orang yang tersugesti nanti. Oke. Em, Sebentar. Baik. Nah, tujuan pembelajaran kita pada sesi ini ada 4 buku bahasan sepertinya ya. Jadi slide kita cukup padat. Kalau kita mau lihat memang kurang lebih 2 jam ya untuk mempelajari ini, tetapi kita minta 30 menit tadi untuk diskusi. Nah, tujuan pembelajarannya adalah untuk bisa menjelaskan apa sih sebenarnya itu gangguan yang terkait dengan penggunaan nafsa. Secara khusus pada akhir sesi ini kita diharapkan untuk bisa menggunakan terminologi yang ada ya. Jadi menjelaskan perbedaannya apa dalam terminologi hukum, mungkin dalam terminologi medis atau bahkan dalam percakapan awam lah, umum ya. Kemudian menjelaskan jenis-jenis zat yang mungkin beredar di masyarakat di berbagai daerah. Karena memang beberapa zat ada yang khusus di daerah tertentu dan tidak ditemukan di daerah yang lain. Kemudian kita bisa menilai penggolongan zatnya. Ini penting untuk apa? Nanti kalau kita mengisi ASIS itu kan penggolongan zatnya itu jelas ya. Ada zat-zat tertentu yang masuk ke dalam golongan-golongan tertentu. Jadi begitu banyaknya nafzah, tapi penggolongannya akan lebih ringkas. Ya, jadi kita harus tahu kemana dia masuk. Kemudian menjelaskan patofisiologi. Ini memang sulit untuk dijelaskan dalam waktu singkat, dipelajari waktu singkat, setidak-tidaknya kita mengerti kemana kita harus mencari eh, ilmu tentang patofisiologi gangguan penggunaan zat. Yang penting kita tertata dulu cara berpikir kita, kemudian nanti kita mulai bisa mencari sumber-sumber yang lain, termasuk sumber dari evidence base yang mungkin tersedia di beberapa organisasi internasional. Kemudian menjelaskan berbagai pendekatan mengenai gangguan penggunaan zat. Jadi ini tujuan pembelajaran khusus. Tapi untuk saat ini mungkin pendekatan mengenai gangguan penggunaan zat ini tidak dengan saya ya. Ini sepertinya dengan dokter Imelda nanti. Oke, di pokok bahasan ini ada 5 ya. Pokok bahasan, mohon maaf tadi saya bilang 4, ternyata 5. Nah, sebagai pendahuluan, kenapa sih orang pakai nafza ya? Ada banyak alasan. Kadang-kadang alasannya tidak bisa dideskripsikan dengan jelas oleh pasien kita ketika kita tanyakan kenapa kamu pakai nafza, kenapa kamu pakai A, B, C, D, gitu ya. Yang paling banyak kamu pakai, yang paling sering kamu pakai itu B. Kenapa? Kadang-kadang alasan itu jelas, kadang-kadang tumpang tindih. Kadang-kadang dia pun mungkin belum bisa mendeskripsikan. Nah, kebanyakan orang menggunakan zat itu untuk merasa lebih bahagia, to feel good, atau merasa lebih baik. Nah, ini apa perbedaan feel good and feel better? Kadang-kadang pasien memang sudah harus menggunakan sejumlah obat, tapi dia merasakan obat-obatan yang dari dokter itu tidak memperbaiki simptomnya. Akhirnya dia menggunakan nafza atau menggunakan obat dari dokter itu tidak sesuai dengan anjuran untuk merasa lebih baik. Nah, ada juga yang bilang kalau saya pakai nafza, saya lebih bisa mengerjakan pekerjaan saya dengan fokus dan mampu untuk menyelesaikan pekerjaan itu meskipun volumenya bertambah, volume pekerjaannya bertambah. Saya bisa lebih baik. Jadi to do better atau functional ya, untuk berfungsi.
atau bahkan seperti doping. Jadi beberapa orang mengatakan seperti itu. Kemudian di kalangan remaja yang paling sering terjadi adalah karena keinginan tahuan. Jadi kepengen tahu. Jadi kepengen tahunya nggak cuman berdasarkan teori, tapi pengen merasakan juga sih apa benar teori itu terjadi pada dirinya, gitu loh. Dan apalagi kalau misalnya dia masuk ke dalam kelompok remaja yang beresiko, sehingga terjadi suatu tekanan, tekanan sebaya namanya, peer pressure. Jadi eh, orang semua pakai, kenapa kamu nggak pakai? Ya, berarti kamu bukan dari kelompok kita. Jadi ada tekanan untuk masuk ke dalam satu kelompok, dia harus terpapar dengan penggunaan nafsa. Banyak orang juga hanya mengatakan, saya bosan. Nah, itu bosan itu untuk menghindari satu kebosanan, akhirnya dia mencoba sesuatu yang biasanya tidak dicoba orang. Ya, rasa ingin tahu. Tapi rasa ingin tahunya nggak mau cari tahu secara teori, tapi mau langsung memahami, merasakan langsung, mempraktekkan langsung kepada diri sendiri. Banyak hal yang bisa menyebabkan orang jatuh ke dalam penggunaan narkotika. Apa, eh, apalagi juga nggak cuma narkotika, tetapi juga banyak zat-zat adiktif lainnya. Oke, terminologi dulu ya. Kita bahas terminologinya. Oke. Jadi gangguan penggunaan zat atau substance use disorder ini adalah satu terminologi untuk membuat satu diagnostik. Ini digunakan di buku panduan ya, panduan DSM-5 eh, di tahun 2013, gangguan gangguan penggunaan zat. Kemudian gangguan penggunaan zat menggantikan istilah ketergantungan ya. Jadi kalau kita baca buku-buku atau jurnal disebutkan dengan substance dependence atau substance dependency. Kemudian kita juga lihat bahwa ketergantungan zat ini juga menggantikan istilah penyalahgunaan zat. Jadi semuanya sama. Istilahnya di ketergantungan zat, gangguan penggunaan zat. Gangguan penggunaan zat menggantikan istilah ketergantungan dan penyalahgunaan zat. Hanya saja gangguan penggunaan zat ini nanti akan digrading. Digrading dalam arti kata dibuat suatu grading bahwa ini penggunaan yang berat, sedang, atau ringan. Tergantung kriteria diagnosis yang mungkin ya dipenuhi oleh si pasien tersebut. Nah, kalau adiksi sebenarnya adalah istilah yang cukup lebih awam ya, lebih lebih mungkin sering kita dengar. Ya, adiksi sebenarnya adalah suatu penyakit. Jadi disebut dengan penyakit otak yang kronis dan kambuhan yang ditandai dengan perilaku mencari, menggunakan zat yang kompulsif berulang. Meskipun dalam satu kondisi, situasi, pengulangan daripada perbuatannya itu memiliki konsekuensi yang merugikan. Zat atau substance, ini bahasa awam juga sebenarnya. Segala bentuk zat kimia yang memiliki efek spesifik terhadap tubuh. Jadi kalau zat itu belum tentu juga terhadap otak, tapi bisa juga terhadap tubuh. Nah, kalau addictive substance atau zat adiktif itu pasti memiliki efek spesifik terhadap otak dan juga tubuh kita. Kalau drug itu kan bahasa awamnya, obat, ya, obat. Tetapi dapat stigma negatif. Kalau di luar negeri kita bilang drug, belum tentu kita dibawa ke apotek, mungkin ditunjukin orang yang jualan kokain kali ya. Jadi drug itu punya stigma negatif bahwa sesuatu yang mungkin ilegal. Tapi kalau dibahasakan ke bahasa Indonesia itu adalah obat. Obat itu adalah makanan atau minuman, maaf, makanan atau minuman dan oksigen yang apabila masuk ke dalam tubuh mempengaruhi fisik maupun psikologis individu. Oh, maaf. Kemudian ada narkotika, ini terkait dengan bahasa hukum ya. Psikotropika juga terkait dengan bahasa hukum, bisa dilihat dalam Undang-Undang 5 tahun 1997.
Kemudian ada zat psikoaktif, zat yang bekerja pada susunan saraf pusat secara selektif dapat menimbulkan perubahan pada pikiran, perasaan, perilaku, persepsi maupun kesadaran. Nah, istilah zat psikoaktif ini kita pakai di ICD-10. ICD-10 itu kita adaptasi ke dalam PPDGJ ya. Jadi kita pakai ini sebagai diagnostik kita di Indonesia, di BPJS juga kita pakai ini. Kalau NAPSA ini akronim sebenarnya, akronim dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Kadang ada diselipkan alkohol di narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Narkoba itu akronim narkotika ya, yang biasanya dipakai oleh penegak hukum ya. Jadi narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Abuse atau penyalahgunaan. Sepertinya memang abuse sudah tidak sering lagi kita kita pakai ya, tetapi masih dipakai sebagai terminologi juga untuk menentukan grading daripada penyalahgunaan. Ya, jadi abuse dianggap bahwa penggunaan zat ini digunakan sendiri dan dengan cara berbeda dari pola penggunaan medis atau dengan cara yang bertentangan dengan norma sosial. Nah, kemudian kalau dilihat abuse apakah lebih berat dari ketergantungan, sebenarnya tidak lebih berat dari ketergantungan, tapi dia adalah bagian dari ketergantungan. Misuse ini terjadi bisa oleh karena banyak hal ya. Dia hampir mirip dengan abuse. Biasanya digunakan untuk obat-obatan yang memang sudah diresepkan oleh dokter, tapi tidak dipakai sesuai dengan petunjuk. Nah, seringnya ya beberapa obat-obatan psikotropika yang sering di-abuse ya dalam bentuk misuse, dipakai untuk obat misalnya menghilangkan rasa cemas, kemudian akhirnya obat itu dipakai untuk justru mendapatkan efek bahagia. Nah, itu nggak bisa ya. Jadi itu udah keluar dari indikasinya. Jadi pemakaiannya sudah mungkin dalam bentuk disuntikan ya, padahal harusnya diminum gitu ya. Kemudian dicampur dengan yang lain. Biasanya ini kita sebut dengan misuse. Nah, untuk frekuensi penggunaan juga bisa bisa dianggap misuse ketika frekuensi penggunaan obatnya tidak sesuai dengan anjuran dokter. Toleransi adalah suatu kondisi ya yang terjadi pada orang dengan ketergantungan. Jadi satu kondisi di mana efek zat tertentu ketika dipakai ya, berulang jadi menurun efeknya, tidak seperti awal dia pakai. Akhirnya dibutuhkan dosis atau jumlah yang lebih besar untuk mendapatkan efek yang diinginkan. Nah, kalau sudah ada toleransi, kemungkinan besar ketergantungan berat itu cukup mungkin terjadi. Kenapa? Karena pada ketergantungan zat, penggunaan zat akan terus-menerus dengan takaran yang meningkat, seperti toleransi. Nah, apabila terjadi pengurangan atau dihentikan tiba-tiba, akan terjadi gejala withdrawal, gejala fisik dan psikis yang khas, atau gejala penarikan zat. Intoksikasi sendiri adalah kondisi yang timbul diakibatkan bekerjanya suatu zat psikoaktif ya. Jadi baru menggunakan zat psikoaktif, muncul efek yang sesuai dengan zat tersebut. Jadi itu disebut dengan intoksikasi. Keadaan putus zat adalah suatu kondisi bila kita sudah ketergantungan dengan zat tertentu, dengan nafza tertentu, kemudian nafza itu tidak dipakai lagi atau jumlahnya tidak sesuai ya, dengan kebutuhan tubuh kita, akan muncul suatu kondisi withdrawal, ya withdrawal atau penarikan zat. Jenis-jenis zat ini kita bisa lihat ya, pokok bahasan kedua. Seperti tembakau. Tembakau ini kan sesuatu yang sangat umum di Indonesia. Indonesia penghasil tembakau mungkin salah satu yang terbesar di dunia. Dari jenis tanamannya, daunnya diolah menjadi produk tembakau. Nah, tembakau yang dipakai di Indonesia mulai dari yang dibuat jadi sigaret ataupun disuntil ya, menggunakan apa ya, pinang, kemudian siri ya, itu bisa dipakai dan efek nikotinnya juga tetap terasa ya. Kemudian kalau di luar negeri juga ada juga ya yang dikunyah atau dihirup.
Jadi nikotin adalah satu produk yang sangat umum di Indonesia. Dan mungkin kita tahu bahwa pajak negara juga mungkin cukup banyak dari produsen tembakau. Nah, tembakau sendiri selain secara tradisional dipakai sebagai sigaret atau dipakai cangklong dan lain sebagainya seperti cerutu, tetapi ada juga yang sering dipakai bentuknya aerosol, ya, aerosol atau di vaping. Ini sudah semakin marak nih di anak-anak muda saat ini ya. Jadi penggunaan nikotin ini dipakai dengan menghisap aerosol di vapor atau di vaping. Nah, nikotin sendiri sebenarnya ada bentuk yang sintetiknya ya. Jadi bentuknya seperti permen, kemudian koyo ya. Ini digunakan dokter ataupun praktisi kesehatan untuk menjadi terapi replacement untuk ketergantungan penggunaan sigaret smoking ya, sigaret tembakau, tembakau rokok. Nah, itu sebenarnya jumlah jumlah nikotinnya sudah cukup tinggi ya kalau pada replacement terapi ini. Dan memang sering dipakai di luar negeri. Di Indonesia saya pikir belum masuk ya. BPOM juga belum belum membuat satu aturan tentang eh, replacement terapi dengan nikotin. Oke. Nah, alkohol juga awam. Alkohol buatan Indonesia itu terkenal katanya, termasuk dari NTT ya. NTT apa ya? Muke ya. Kemudian dari Manado, Cap Tikus. Ini alkohol ini adalah sesuatu yang sangat awam di negara kita. Kemudahannya luar biasa untuk mengaksesnya, sehingga kadang-kadang diakses oleh anak-anak di bawah umur. Sama dengan rokok juga. Nah, kalau kita lihat ya, alkohol ini efeknya ya terhadap susunan saraf pusat awal ya sebagai depresan singkat. Makanya kadang-kadang orang menyalahgunakan alkohol untuk tidur. Males ke dokter jiwa, bayarnya mahal, beli alkohol aja gitu ya. Gampang. Dengan minum sedikit sudah bisa tidur. Tapi lama-lama kan sedikit-sedikit ini menjadi toleransi. Akhirnya naik dosis alkoholnya. Untuk beberapa orang dengan kerentanan spesifik terhadap alkohol, kadang-kadang alkohol ini menjadi sesuatu yang sangat berbahaya. Ya. Mungkin nanti kita akan diskusi di bawah lagi kan kita akan ada keterangan lanjutannya. Ya. Jadi seringnya orang kalau sudah intoksikasi alkohol itu kan mabok. Ya. Gampang kita bilang, oh ini mabok, mabok alkohol. Jadi kelihatan ataksia, sempoyongan, ya, bicaranya juga celat ya atau cadel ya, tidak jelas. Kemudian kadang ketawa, kadang menangis, kadang terlihat mengantuk, ya. Kemudian tiba-tiba bisa terkejut dan lain sebagainya. Jadi ada emosi labil dan disinhibisi. Kadang-kadang nggak bisa sesuai dengan konteks ya. Kadang-kadang di jalanan itu bukannya jalan di pinggir malah jalan di tengah jalan. Ya. Jadi ada ke kesulitan untuk mengontrol perilaku motorik dan memang mengontrol kondisi sekitarnya ya, bagaimana dia menyesuaikan dengan konteks sekitarnya. Pasti nafas berbau alkohol. Jadi kalau mau nilai juga jumlah alkohol di dalam tubuh ada cara dengan meniup ya, meniup satu alat untuk mengukur jumlah alkohol atau mengambil ludahnya untuk diperiksa ya jumlah alkoholnya berapa. Mood variatif ya, tergantung mungkin kepribadiannya dan mungkin dasar mood yang si pengguna alkohol. Jadi intoksikasinya mood yang muncul mungkin tidak bisa kita prediksi. Kemudian ada golongan opioida. Ini opioida ini terdapat pada tanaman opium atau popi, bubuknya putih, ataupun sudah tidak putih lagi ya, sudah kualitasnya di bawah dari yang
bubuk putih heroin ya. Jadi sudah seperti putau yang lebih coklat. Ini kebanyakan disuntik ya, disuntik. Di snort ini ada juga ya atau di rokok, tetapi eh, kebanyakan disuntik. Sangat adiktif dan resikonya sangat tinggi untuk overdosis. Kokain sendiri mirip dengan heroin. Bubuknya putih, putih juga. Tapi dasarnya dari asalnya itu beda, originnya beda. Kalau kokain itu dari tumbuhan koka, ya stimulansia dia efeknya. Kalau heroin efeknya depresan, ya. Orangnya bisa terjadi eh, kesulitan untuk bernafas karena memang terjadi suatu eh, penekanan, ya, penekanan saraf bernafasnya. Kalau ini stimulansia, efeknya akan membuat orang ya terjaga ya, sulit tidur. Ya, kemudian efeknya akan membuat orang ya harus beraktivitas lah ya. Jadi seperti doping. Jadi kokain ini sering disnort ya, dihirup dari hidung ya, kemudian digosokkan ke gusi. Nah, yang sedang marak di Indonesia termasuk metamfetamin atau sabu. Ya, kalau di luar negeri mungkin macam-macam namanya ya, tapi kalau di Indonesia dikenal dengan sabu. Kayak garam ya sebenarnya, tapi kalau di sini lebih clear ya, kayak kristal. Tetapi mungkin nggak warnanya nggak terlalu terang seperti ini, jadi mungkin tidak tembus cahaya ya. Jadi bu dia bisa bentuk kristal, bubuk putih, kemudian biasanya dibakar untuk dihirup. Ya, makanya ada orang yang menggunakan cangklong, ya, cangklongnya bentuknya dari kaca atau kaca Pirex, ya. Kemudian ada yang menggunakan bom. MDMA sebenarnya adalah desainer drug. Jadi desainer itu bukan untuk baju aja, drug juga ada desainernya. Ya. Jadi bentuknya adalah suatu zat sintetik yang mengubah mood dan persepsi kita ya secara kimiawi, merupakan stimulan sekaligus juga halusinogen. Kemudian kadang macam-macam namanya ya. Ada yang bilang pil ekstasi lah, ada yang bilang eh, tergantung namanya. Dan ini warnanya warna-warni dengan label yang bermacam-macam ya. Oke. Ini termasuk juga ada sering disebut party drug juga ya. Jadi sering ditemukan pada penggunanya ini menggunakan untuk eh, mungkin melakukan aktivitas di klub malamnya. Kemudian ada juga cannabis sativa atau indica ya, yang merupakan ganja sebenarnya. Yang ganja ini mengandung THC. Ini biasanya dilinting ya, bentuknya kayak nanti kering kayak tembakau, tapi tembakau lebih lebar, ini lebih hancur-hancur ya, lebih eh, terpotek-potek ya. Kalau misalnya batangnya ada, bisa kelihatan lebih tipis gitu ya. Kemudian ini biasanya dipakai dengan dirokok ya, dihisap, bisa menggunakan cangklong juga ya, dan menimbulkan dalam jumlah yang besar menimbulkan halusinasi. Biasanya orang yang menggunakan ini untuk merasa lebih tenang ya. Jadi bukan bukan seperti tenang tranquilizer ya, tapi lebih kayak seperti fly, tetapi tidak gelisah ya, seperti jadi lebih santai. Kemudian ada beberapa orang menganggap bahwa THC ini adalah salah satu obat yang poten untuk tidur. Jadi kebanyakan orang yang menggunakan sabu menggunakan ganja juga untuk tidur. Jadi dia nggak suka efek, nggak bisa tidurnya dari sabu, dia tutup dengan menggunakan ganja. Keraton ini tumbuh di Indonesia juga, ya, mengandung senyawa psikoaktif opioid, ya, termasuk salah satu efeknya adalah mengurangi rasa sakit, analgetik. Isinya yang
yang berkhasiat di dalamnya itu adalah mitraginin, reaksi dengan reseptor opioid. Efeknya sedasi, ada rasa nikmat, kemudian kalau misalnya orang menderita rasa nyeri tertentu, mengurangi rasa nyeri. Biasanya ini adalah suatu herbal yang dijual ya kratom untuk mengurangi rasa nyeri. Kemudian ada juga khat ya. Khat. Khat ini adalah stimulan. Dia bentuknya kayak daun tapi yang diseduh ya seperti teh. Isinya adalah katinon. Bisa juga dikunyah ya orang-orang Senegal ya kalau nggak salah itu ya menggunakan khat untuk menjadi stimulan dan untuk mengurangi rasa lapar. Jadi beberapa etnis ya, etnis di Afrika ini sering mengunyah ini pada masa panen ya, masa panen karena butuh tenaga mungkin, jadi mereka menggunakan khat untuk bisa lebih berenergi untuk melakukan kegiatan di masa panen. Nah, kimiawi ini sebenarnya mirip sekali dengan amfetamin. Jadi khat memang adalah suatu kondisi, suatu zat yang termasuk golongan stimulan. Kat, ada katinon. Katinon yang sebentuknya seperti garam ini, mirip sekali dengan sabu, adalah suatu sintetik dari katinon. Jadi disebut dengan juga bath salt atau garam mandi ya. Jadi senyawa kimia buatan yang berupa katinon ya, menggantikan stimulansia yang murah, mengganti stimulansia yang murah dari sabu ya, dan kokain dengan mahal itu ya. Dan metamfetamin juga cukup beresiko untuk membelinya. Jadi orang kadang menggantinya dengan bath salt ini. Ini termasuk NPS atau New Psychoactive Substance. Ini sudah makin sering kita dapat ya pasien-pasien yang menggunakan cannabinoid sintetik. Jadi dulu namanya yang terkenal dengan gorila. Ya, efeknya orang kalau pakai katanya jalannya seperti gorila ya. Jadi namanya gorila. Ini sebenarnya adalah suatu sintetik daripada cannabinoid ya dan termasuk bukan sebagai ganja tapi NPS, New Psychoactive Substance. Biasanya dia hanya bentuk cairan ya. Jadi kemungkinan besar bisa ada pada vape. Tetapi seringnya disiram atau disemprotkan ke tembakau kering ya, tembakau kering sehingga orang menggunakan eh, sinte ini dilinting. Jadi tembakaunya dilinting. Tidak kelihatan seperti narkoba karena yang dilihat adalah bentuknya tembakau, bukan bentuknya seperti ganja. Tidak ada perbedaan kalau orang pernah lihat ya. Jadi sering sekali kita tertipu ya, mungkin cuma merokok. Tapi efeknya waktu dia merokok itu jadi kelihatan lebih parah daripada menggunakan rokok biasa. Nah, itu kemungkinan besar adalah suatu sintetik ganja, ya, sintetik ganja atau tadi tembakau gorila ya, tembakau yang disemprot dengan kanabidiol sintetik. Inhalat banyak digunakan anak-anak jalanan ya, seperti ya cat ya, produk-produk bersih. Biasanya orang yang mabuk dengan inhalan ini mabuknya mirip dengan mabuk alkohol, tetapi lebih aneh ya, aneh ya karena dia seperti berhalusinasi. Ini cepat sekali membuat halusinasi. Jadi biasanya bicaranya ngawur ya, nggak ada koordinasi. Terus dia biasanya duduk dengan posisi yang apa ya tidak nyaman ya, lama di dalam posisi itu ya. Jadi membuat orang kesannya apa sih ini orang ya. Kemudian ada juga LSD, Sergic Acid Diethylamide yang bentuknya kayak paper blotter. Nah, paper blotter ini merupakan suatu halusinogenik yang kuat. Ada bentuk cairnya, ya. Efeknya akan dirasakan ketika paper blotternya ini, ya,
kertasnya ini ditaruh di lidah atau ditelan. Efeknya halusinasi, halusinasi yang sangat ini ya kuat ya. Ini ada yang angkat tangan, kenapa? Apa suara saya tidak jelas ya? Mohon masukan. Maaf, dari Puskesmas Ligan ini angkat tangan ada apa ya, Pak? Suaranya jelas kok, dokter. Oke, oke, mungkin kepencet doang kali Iya, ya. mungkin. Ah, Iya. baik. Bapak dari PKM Puskesmas Ligan, mohon. Oh ya, sudah. Silakan, dokter. Nah, benzodiazepin ada di mana-mana ya. Ini stok obat kita ya. Biasanya benzodiazepin itu manfaatnya mulai dari hipnotik sedatif, ansiolitik, antikonvulsan, sampai premedikasi untuk operasi. Jadi memang tersedia di apotik dan juga klinik ya. Hanya saja memang sering terjadi penyalahgunaan dari benzodiazepin atau misuse dari benzodiazepin. Karena memang beberapa pasien ya, pasien-pasien yang cenderung untuk mencari obat itu mendatangi dokter dan mencoba untuk membujuk dokter meresepkan obat-obatan ini. Ya, biasanya bukan untuk sedatif hipnotik atau ansiolitik atau antikonvulsan, tetapi untuk dipakai atau dicampurkan dengan nafsa tertentu untuk mendapatkan efek potensiasi untuk mencari rasa bahagia atau rasa apa ya euforia. Jadi ini obat-obat insomnia sebenarnya ya, ansietas, kemudian untuk menghindari kejang ya, atau setelah konvulsi kita mencegah konvulsi berikutnya juga bisa menggunakan obat-obatan ini. Nah, gejala putus dari zat ini kalau sudah ketergantungan itu sama dengan ketika kita memberikan obat ini. Contohnya kalau misalnya memberikan obat ini untuk cemas akan muncul cemas kalau sudah berhenti. Kemudian kalau dia insomnia, diberikan obat benzodiazepin, begitu diputus abruptly atau tiba-tiba, yang muncul adalah suatu kondisi insomnia kembali. Nah, kalau penggunaannya sangat tinggi, ya, benzodiazepinnya untuk merasa bahagia atau bahkan untuk merasa fly atau bahkan sampai kondisi tidak sadarkan diri, pasien ketika memutuskan obat ini akan terjadi suatu kondisi yang cukup berbahaya ya. Bisa terjadi iritabilitas, agitasi, dan tremor berat. Ya, kadang-kadang bingung mau dibawa kemana. Ya, apalagi kita nggak tahu sebenarnya dia sedang pasang badan atau berhenti menggunakan benzodiazepin. Nah, jadi memang penting untuk mendapatkan informasi yang tepat dengan cara yang tepat kepada pasien-pasien kita. Kita masuk ke penggolongan zat. Kira-kira apa saya terlalu cepat, Mbak Aisyah? Oh, tidak sih, dokter. Ah, tidak ya, kita Cukup lanjut ya. jelas ya. Kita Iya, lanjut ke iya. penggolongan zat. Jadi penggolongan psikoaktif menurut PPDGJ 3 itu ya hanya ada kurang lebih 9 ya. Jadi kita harus masukin eh, ke dalam penggolongan ini supaya kita bisa menemukan satu diagnostik. Jadi digolongkan di PPDGJ 3 itu di F1 titik sekian. Jadi kalau alkohol F1 titik 0. Mulainya dari 0, bukan 1 ya. Jadi ada F1.0 itu alkohol, ya F1.1 itu opioid, kemudian selanjutnya ada kanabinoid, kemudian sedatif hipnotik, kokain, stimulan lain, halusinogen, tembakau dan inhalansia, dan bahan pelarut yang mudah menguap. Oke. Nah, kalau kita lihat penggolongan narkotika menurut Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009, itu ada golongan 1, ada golongan 2, ada golongan 3. Sudah disebutin tuh contohnya ya. Jadi kalau dianggap golongan 1 adalah satu zat yang memang hanya dianggap untuk pengembangan ilmu pengetahuan.
ya, tidak ada hubungannya dengan pemberian obat-obatan atau manfaat medis. Jadi dianggap golongan satu seperti opioid, heroin, opioida ya, opium, heroin, kokain, ganja, amfetamin, dan MDMA. Kalau golongan dua, potensinya tinggi untuk menyebabkan ketergantungan, merupakan pengobatan juga ya, dengan pilihan terakhir, lini terakhir untuk nyeri biasanya ya. Contohnya morfin, petidin, dan metadon. Metadon sebenarnya kita pakai untuk eh, rumatan ya. Golongan tiga adalah obat-obatan sebenarnya masih menyebabkan ketergantungan. Dianggap ringan, lebih ringan sebenarnya dari morfin. Tapi tetap juga sebenarnya adalah suatu golongan opioid yang kuat. Ya, contohnya kodein dan buprenorfin. Nah, kita masuk ke NPS. NPS ya merupakan zat dalam bentuk murni atau olahan yang belum diatur dan dikendalikan oleh undang-undang dan aturan yang legal. Namun dapat menimbulkan ancaman bagi kesehatan publik. Ya. Ini kita ambil dari UNODC. Menurut UNODC, kelompok zat utama dari NPS itu contohnya aminoindanes, ya, MDAI, ada sintetik cannabinoids, ya, ini ada di Indonesia, sintetik katinon, ya, ada banyak sekali. Jadi kalau kita lihat ini nama kimiawi sebenarnya, ya, nama kimiawi. Tetapi bahan-bahan yang termasuk ke sini ke dalam golongan-golongan sintetik kanabinoid itu banyak ya jenisnya. Ada pinaka ya, itu banyak sekali. Jadi ini masih ada turunan-turunan lain ya, sehingga sampai seribuan ya, seribuan. Kratom kat juga masuk ke dalam zat yang berbasis tanaman. Jadi ini NPS adalah dianggap new psychoactive substance, padahal sebenarnya cukup lama ini ya dikenal di masyarakat, tetapi ya mungkin tidak marak penggunaannya. Tapi sekarang sudah mulai dipahami bahwa bisa dipakai. Ya, contohnya mungkin bahan-bahan dari alam yang tadi seperti katinon ya, khat, kemudian kratom, ayahuasca ya. Ayahuasca ini biasanya dipakai di Amerika Tengah dengan Amerika Selatan. Saya dengar satu pasien dari Bali pernah menggunakannya di Bali, di Indonesia. Kemudian ada banyak ya jenis zat berbasis tanaman lainnya. Bisa kecubung ya. Kemudian sebenarnya ada juga zat yang terdapat dalam nutmeg. Nutmeg itu biji pala. Ya, biji pala ini bisa juga dipakai dalam jumlah besar untuk mengakibatkan suatu kondisi yang halusinogenik ya, membuat orang berubah lah ya, cara berpikirnya, cara berperilakunya. Pokok bahasan keempat tentang patofisiologi gangguan penggunaan zat ini sebenarnya lebih apa ya, lebih kepada bagaimana zat itu bisa mempengaruhi otak kita. Ya. Jadi kita perlu tahu nih otak dan fungsinya dulu nih. Jadi otak kita tuh ada area otak yang dipengaruhi oleh zat yang antara lain ini adalah batang otak ya, brainstem kita. Bagian otak ini mengendalikan fungsi dasar ya, penting untuk kelangsungan hidup seperti detak jantung, untuk pernafasan, untuk tidur, mengendalikan eh, bangun tidur kita, kemudian mengendalikan juga ekspresi daripada eh, perasaan kita juga masih bisa dimodulasi oleh brainstem kita, tetapi lebih banyak memang fungsi dasar, ya, fungsi dasar seperti kelangsungan hidup, detak jantung dan pernafasan serta tidur kita. Jadi biological stimulus kita, ya, bisa dimodulasi di batang otak. Kemudian korteks cerebri. Bagian otak ini terbagi dengan beberapa area ya yang mengontrol fungsi spesifik.
bagian paling depan yaitu korteks prefrontal namanya merupakan pusat berpikir pada otak. Jadi ini letak kemampuan berpikir, menyusun rencana, memecahkan masalah dan membuat keputusan. Nah, bagian otak yang mengeksekusi perilaku kedewasaan, perilaku berhati-hati, perilaku berwaspada dengan efek buruk tubuh kita itu adalah perilaku yang ditimbulkan dari kemampuan berpikir di prefrontal cortex. Jadi prefrontal cortex ini penting sekali untuk matang, ya. Nah, kenapa kita menganggap bahwa penggunaan nafza ini akan sangat berbahaya kepada anak dan remaja? Anak dan remaja belum bisa menggunakan korteks cerebri ini secara maksimal, ya. Jadi prefrontal cortexnya itu tidak bisa bekerja dengan maksimal. Dia masih menggunakan center of the brain-nya. Jadi tidak bisa mengeksekusi satu keputusan yang mature, ya, yang matur. Jadi kesulitan kita kalau misalnya menghadapi pasien yang mulai menggunakan nafsa dari masa tumbuh kembangnya adalah ketidakmampuan ya mengontrol, ya, menggunakan area spesifik korteks cerebrinya ini untuk memecahkan masalah. Jadi, kemudian ada sistem limbik. Nah, ini limbik sistem ini termasuk adalah kalau dibilang termasuk pusat emosi, ya, perasaan. Jadi pada sistem limbik ini terdapat yang disebut dengan jalur atau jaras dari reward circuit, ya, brain reward circuit. Jadi sirkuit daripada motivasi dan perasaan emosi yang tervalidasi gitu ya, yang merasa bahagia, ya, reward yang diberikan kebahagiaan. Kalau dibilang reward itu seperti ada penghargaan, ya. Jadi ini struktur otak yang mengatur dan mengendalikan kemampuan seseorang untuk merasa bahagia atau senang. Perasaan senang ini memotivasi seseorang untuk mengulangi suatu perilaku. Jadi dasar daripada orang akhirnya merasakan kebahagiaan dan menjadi salah satu pusat ini, ya, salah satu pusat memotivasi seseorang untuk melakukan sesuatu secara berulang, ya. Jadi sistem limbik ini akan teraktivasi oleh aktivitas yang menyehatkan, ya. Contohnya kalau kita merasa bahagia, ya, kita akan bisa mempertahankan hidup kita, ya. Seperti kita punya selera makan, ya, juga punya selera bersosialisasi. Jadi ini efek yang menyenangkan yang diaktifasi oleh suatu sistem limbik, ya, emosi. Jadi ada emosi yang rewarding yang membuat kita melakukan hal ini. Jadi kita tetap menjaga tubuh kita, tetap makan, tetap bersosialisasi. Tapi kalau area ini mulai teraktivasi karena penggunaan zat, ya, limbik ini akan mempengaruhi emosi-emosi yang lain. Ya, jadi dia dapat mengubah perasaan seseorang sehingga mungkin tidak relevan dengan kondisi kenyataannya. Jadi area limbik ini juga sangat rentan untuk dimodulasi oleh nafza. Sehingga orang bisa merasa senang tanpa harus ada stimulus atau ada upaya atau ada alasan untuk senang. Nah, jadi ini seperti menyuntikkan jus senang langsung ke dalam otak seseorang, ya. Jadi memang kalau zat itu berikatan di sistem limbik, kita bisa merasa bahagia tanpa alasan apapun. Nah, itu yang salah satu yang membuat nafsa itu sangat adiktif karena dia bisa mempengaruhi sistem limbik ini. Kalau kita lihat ini korteks, ya. Ini area limbik, ya, di tengah area limbik itu di center of the brain, kemudian ada brainstem. Yang saya bilang tadi kepada anak dan remaja, kenapa dia agak sulit untuk nanti mengambil keputusan yang rasional, karena dia sering menggunakan sistem limbik atau sistem center of the brain. Jadi dia belum matang untuk korteks prefrontalnya. Jadi ini yang akan menyebabkan anak dan remaja itu menjadi sesuatu yang berat ketika kita
lakukan rehabilitasi. Apalagi kalau datang kita itu dalam kondisi masa tumbuh kembangnya menggunakan nafza, kemudian dia direhabilitasi setelah dia dewasa. Jadi efek daripada ketidakpernaan dia menggunakan korteksnya itu akan sangat terasa. Oke, ini brainstem nanti kita lanjutkan lagi. Limbic system tadi sudah kita singgung ya, korteks otak juga sudah kita singgung. Nah, sebenarnya kalau dilihat dari anatomi ya, terjadinya suatu komunikasi antara sel saraf itu menjadi sesuatu yang sangat apa ya, sangat kecil ya dibandingkan anatomi otak kita. Jadi itu terjadi pada sistem sel ya, sel yang sangat kecil. Jadi sel otak atau neuron berkomunikasi dengan mengirim seperti sinyal elektrik ya. Dibilang sinyal elektrik bukan ada pembangkit elektrik gitu ya, tapi lebih kepada suatu sinyal elektrik yang menjalar yang diteruskan oleh satu sistem kimiawi yang kita sebut dengan neurotransmitter. Neurotransmitter membawa pesan yang berikatan dengan reseptor tempat neuron lainnya, kemudian akan diteruskan lagi. Nah, neurotransmitter ini bekerja seperti anak kunci ketika dia duduk di reseptornya atau lubang kunci, jadi bisa diaktifkan ya, bisa dibuka ya sistem dimodulasinya atau sistem sistem saraf yang tadinya tidak aktif akan teraktivasi. Oleh karena neurotransmitter ini duduk di reseptornya. Nah, kalau kita lihat di sini, ini cara manusia berkomunikasi ya. Ada yang reseptor, ada yang transmitternya. Kira-kira begitu. Tapi kalau di otak, di neuron, ya, caranya seperti ini. Jadi ada reseptor yang di ujung daripada sel saraf. Jadi neurotransmitter ini akan duduk di situ, di reseptor itu ya, untuk mengaktifasi satu jaras atau eh, jalur daripada jaras otak ini dibutuhkan neurotransmitter. Karena ada gap antara neuron dengan neuron dan neurotransmitter yang akan mengirim sinyalnya ya, bolak-balik. Jadi zat yang memenuhi otak dengan cara mengganggu ya, ini komunikasi antar sel otak kita. Kalau nafza mempengaruhi otak kita, dia akan mengganggu proses neurotransmisi. Jadi pengiriman pesan itu akan berubah caranya ya. Jadi beberapa zat akan membuat neuron kita aktivitasnya jadi lebih besar atau kencang atau lebih cepat dibandingkan kalau misalnya tidak pakai nafza tersebut ya. Jadi beberapa zat seperti marijuana dan heroin biasanya misalnya ya menyerupai neurotransmitter yang alami. Jadi mirip sekali dengan yang ada di dalam tubuh kita yang alami. Jadi kayak opioid itu ya ada jenis dari neurotransmitter alami yang dia coba mimik atau menyerupai sehingga dia bisa duduk di dalam reseptor itu dan mengakibatkan terjadinya penyampaian pesan yang abnormal sepanjang jaringan jaringan otak kita. Jadi kalau dilihat di otak ya, neurotransmitter yang alami di dalam otak kita tuh banyak ya, termasuk enkafalin, dopamin, termasuk norepinefrin atau noradrenalin ya. Kemudian ada serotonin, ada banyak sekali neurotransmitter yang bisa dimimik oleh Hamza tadi ya. Nah, pengaruh zat pada otak. Karena kita tadi belajar tadi ya, ada jaras penting atau ada bagian-bagian penting daripada otak yang mungkin akan termodulasi atau teraktivasi atau menjadi sensitif oleh karena penggunaan nafza. Jarasnya kita sebut dengan reward pathway tadi atau reward circuit. Itu sama aja nanti kalau ada yang baca di buku ada reward circuit,
reward pathway itu merujuk ke bagian yang sama ya. Kemudian yang jarak pentingnya itu termasuk ventral tegmental area, VTA, ya, ada nucleus accumbens atau kita singkat di sini dengan NAC, ya. Kemudian ada prefrontal cortex. Nah, kalau kita lihat ya, saat teraktivasi suatu rangsangan yang menyenangkan atau rewarding stimulus itu, ya, misalnya makanan nih, makanan yang kita sukai ya, atau aktivitas seksual dengan pasangan yang kita cintai ya, ini akan memberikan stimulus rewarding. Informasinya akan berjalan ya, dari ventral tegmental area ke nucleus accumbens, kemudian naik ke prefrontal cortex. Ini akan menjadi memori. Di prefrontal cortex akan menjadi memori. Kemudian manusia juga organisme yang lain melakukan perilaku yang mengulangi perilaku-perilaku yang bersifat rewarding. Karena ini bagian daripada menjaga keutuhan hidup ya. Kemudian ada rasa senang ya, rasa senang yang memberikan reinforcement kalau dia penguatan positif. Jadi kalau kita merasa reward, dia terrewarding ya, dihargai, penghargaan, itu akan menjadi penguatan positif untuk perilaku tersebut ya. Sehingga kita akan mengulang lagi perilaku tersebut. Pengaruh zat pada otak dan lain juga adalah suatu perasaan nikmat muncul akibat adanya pelepasan neurotransmitter ya. Neurotransmitter yang khusus untuk rasa senang ini adalah dopamin. Dopamin yang banyak dilepas di nukleus accumbens akan membuat orang merasa sangat senang. Ya. Kemudian area lain yang merekam situasi dan lingkungan yang berkaitan dengan perasaan senang saat itu, ya, yang akan menyebabkan kita mememori area atau keadaan atau perasaan kita saat itu yang membuat kita nanti satu saat akan tertrigger ya, atau disebut orang craving ya, atau disebut juga dengan suges. Kalau misalnya sudah punya pasien itu sering, "Oh, saya tersugesti dok, suges." Nah, untuk pasien-pasien yang sudah belajar di rehab biasanya dia akan bilang, ya trigger saya yang seperti ini dokter. Trigger itu menunjukkan bahwa pasien sudah mulai menilai apa yang membuat dia bisa craving atau perasaan dia teringat kembali kepada suatu rasa yang sangat enak ya, sangat nyaman yang pernah dia rasakan sebelumnya. Ya. Ini kita melihat adanya bagaimana proses terjadinya adiksi ya. Jadi kalau misalnya adiksi itu bisa terjadi karena ada paparan berulang. Ya. Paparan berulang ini dimungkinkan dengan cara kerja otak kita yang tadi ya, rewarding system ya. Karena kita selalu adalah orang yang mungkin akan mengulang satu kegiatan yang membuat kita bahagia. Kalau itu yang membuat bahagia itu adalah nafsa, maka paparan berulang akan terjadi. Paparan berulang terjadi, peningkatan dosis akan terjadi. Jadi otak akan sangat sensitif terhadap ketiadaan daripada nafsa karena paparan yang berulang. Sehingga fungsinya menjadi tidak normal. Bisa saja ya, dia seperti normal, tapi hanya kalau ada zat yang masuk ke dalam otak tersebut. Ketika zat itu diputus ataupun zat itu tidak jumlahnya tidak cukup, eh, otak akan berubah. Jadi ada dua dampak klinis ya yang penting dalam perubahan ini. Ada toleransi, ya, toleransi untuk mencapai satu efek zat yang sama yang diinginkan oleh seseorang ini. Juga ada efek ketergantungannya atau efek di mana dia mengalami putus zat. Dan biasanya putus zat itu sangat tidak nyaman. Jadi dua dampak klinis ini akan menyebabkan orang semakin terikat dengan penggunaan nafsanya. Kebutuhan akan bahagia dan ketidaknyamanan ketika zatnya diputus. Jadi ada positif reinforcement ketika menggunakan,
dan ada negatif reinforcement ketika kita putus dengan zat. Dua hal ini akan membuat pasien akan sulit berhenti dari penggunaan zatnya. Nah, itulah yang disebut dengan proses terjadi adiksi juga ya. Nah, toleransi itu terjadi di reseptor otak secara bertahap sih sebenarnya ya. Ya, tidak langsung ya. Jadi toleransi ini di diakibatkan juga oleh sebenarnya genetik ya. Contohnya alkohol. Ada orang yang toleransinya tinggi terhadap alkohol, ada toleransinya rendah. Jadi kalau orang yang toleransinya rendah terhadap alkohol akan mudah untuk terjadi suatu ketergantungan. Jadi toleransi pada reseptor otak yang bertahap ya menjadi nggak responsif lagi terhadap suatu stimulasi zat dan akhirnya menginginkan zat yang lebih banyak atau membutuhkan zat yang lebih banyak untuk menstimulasi sistem reward dan melepaskan sejumlah dopamin yang diinginkan ke dalam nukleus accumbens. Jadi toleransi ini yang sebenarnya ya yang akan mengikat seseorang itu lebih jauh dari dengan penggunaan nafsanya. Sering sekali terjadi demi untuk mendapatkan efek yang diinginkan, pasien ini mencampur ya. Mencampur 2 atau 3 jenis nafza untuk mendapatkan efek reward yang lebih tinggi, sehingga akan mempengaruhi dengan cepat proses toleransinya. Kemudian ketergantungan zat dan gejala putus zat ini berkaitan dengan locus coeruleus atau LC ya di sini ya. Locus coeruleus itu neuron yang ada di dalam locus coeruleus kebanyakan norepinefrin atau noradrenalin ya. Sehingga ketika terjadinya gejala putus zat muncullah perasaan tidak nyaman, menjadi waspada ya. Kemudian pernafasan berubah ya, mungkin jadi sesek gitu ya. Serasanya pendek-pendek nafasnya seperti orang mau panik ya, cemas. Kemudian tekanan darah yang berubah ya, dan fungsi-fungsi lainnya. Jadi noradrenalin ini mempengaruhi perasaan kita ketika kita putus zat, ketika pasien putus zat. Ketika pasien putus zat, dia akan gelisah dan mencoba untuk mendapatkan obat untuk menenangkan dirinya. Jadi contohnya penggunaan opioid terjadi pada penekanan pelepasan noradrenalin ya. Dia jadi menyebabkan ngantuk, kemudian pernafasan melambat, tekanan darah turun. Nah, ini disebut dengan intoksikasi. Kemudian ketika paparan opioid berulang di neuron locus coeruleus kemudian menyesuaikan sehingga bila opioid itu muncul dipakai lagi, intoksikasi lagi dengan opioid, noradrenalin dalam jumlah normal akan dilepaskan. Sehingga pasien dalam waktu singkat merasa lebih baik, bisa bekerja, bisa melakukan kegiatan, tetapi tidak terlalu merasa bahagia ya. Jadi ada yang menggunakan juga dalam kondisi toleransi jadi seperti orang normal. Nah, saat opioid tidak muncul untuk menekan peningkatan aktivitas dari locus coeruleus, jadi neuron akan meningkatkan pelepasan noradrenalin, norepinefrinnya dalam jumlah besar sehingga tidak nyamanan itu akan muncul sangat berat ya. Jadi efek withdrawalnya sangat tidak nyaman. Contohnya kram otot, diare, kemudian merasa cemas, gelisah, menguap, mata berair, hidung meler ya. Jadi itu sangat tidak nyaman. Nah, ini adalah proses terjadinya adiksi. Kurang lebih seperti itu ya yang terjadi di beberapa tempat di area otak kita. Nah, pokok bahasan selanjutnya tentang pemahaman mengenai gangguan penggunaan nafsa. Jadi berbagai pendekatan kita ya, ada berbagai pendekatan atau modal untuk memahami gangguan penggunaan zat. Contohnya eh, sebelum abad ke-16 itu ada pendekatan moral, pendekatan kriminal. Nah, kemudian setelah abad ke-16 ada pendekatan epidemik ya. Jadi waktu itu terjadi epidemik penggunaan
heroin ya, candu ya. Kemudian pendekatan penyakit sejalan dengan pendekatan psikologis dan psikososial dan budaya ini sebenarnya sudah masuk ke dalam abad-abad ke-19 dan 20 ya. Kemudian yang kita anggap cukup lengkap pendekatannya ya adalah pendekatan biopsikososial. Jadi ada pendekatan yang multi ya, multidimensi. Jadi tidak hanya satu pendekatan. Jadi dia melihat dari berbagai sisi fenomena daripada gangguan penggunaan zat ini. Dari bukti penelitian yang ada menunjukkan bahwa memang dalam penggunaan zat terdapat berbagai interaksi dari faktor-faktor biologis, faktor genetika, faktor kepribadian pengguna nafsanya, kemudian psikologisnya, kemampuan kognitifnya, kondisi sosial dan budaya, serta lingkungan. Jadi ini interaksinya cukup komprehensif ya. Nah, kalau kita lihat di sini seperti diagram Venn, ada biological, ada psychological, ada sosialnya. Jadi interaksi antara biologi dengan sosial, interaksi antara sosial dengan psikologis, kemudian interaksi dengan psikologis dengan biologisnya. Ini akan sangat berkaitan untuk terjadinya suatu gangguan penggunaan nafsa. Contoh ya, faktor-faktor biologisnya kita lihat, adanya predisposisi genetik tentang meningkatnya risiko masalah penggunaan zat. Contohnya, kalau dilihat anak laki-laki dari orang tua yang memiliki ketergantungan alkohol bisa berisiko 4 kali mengalami masalah dengan yang terkait dengan alkohol. Kemudian, genetik sebenarnya tidak mempengaruhi zatnya, tetapi biasanya perilaku adiktifnya. Tapi ada juga ya variasi genetik yang mengubah enzim di hati sehingga ada orang yang mudah mengalami mengalami masalah dengan alkohol dan ada yang tidak mudah. Jadi enzim di hati itu dibutuhkan untuk memecahkan alkohol. Jadi ada orang secara genetik enzimnya cukup besar, banyak ya sehingga alkohol yang dikonsumsinya tidak sampai membuat dia mabuk ya. Jadi toleransinya tinggi. Tapi ada orang dengan minum sedikit saja sudah mulai mabuk ya. Jadi efek daripada eh, variasi genetik ini juga menjadi penting. Faktor psikologis. Biasanya faktor psikologis ini kan berkaitan dengan masalah tumbuh kembang. Jadi masa-masa di mana secara milestone bertahap ya kita harus merasakan pertumbuhan dan perkembangan. Nah, ketika masa-masa pertumbuhan dan perkembangan ini menjadi rentan, ya, rentan mengalami kekerasan, kemudian mengalami masalah penyakit jiwaan sewaktu anak-anak, atau perilaku-perilaku antisosial, agresif, ya, ini akan sangat mempengaruhi faktor psikologis, ya, faktor psikologis. Jadi kita bisa melihat di area psikologikalnya ada perilaku yang maladaptif ya, jadi nggak bisa satu sama lain itu nggak bisa beradaptasi dengan lingkungannya, dengan tuntutan sosialnya dan lain sebagainya, sehingga perilakunya menjadi perilaku yang antisosial, memberontak ya. Jadi model-model seperti ini yang akan menjadi faktor resiko juga terhadap penggunaan nafsa. Karena biasanya tidak ada orang yang ditakutin, dia tidak merasa perlu menakuti apapun ya. Dia merasa bahwa ketika dia menggunakan nafsa tidak akan mengalami masalah seperti orang lain. Nah, kepribadian dan temperamen menjadi sesuatu hal yang memang adalah suatu kondisi tertentu yang bisa mengakibatkan seseorang itu jatuh ke dalam penggunaan nafsa yang lebih berat atau dalam penggunaan nafsa yang sangat tidak apa ya tidak masuk akal. Misalnya
ada orang yang menggunakan nafza itu dengan sangat tidak beraturan ya. Dia menggunakan apa aja. Yang penting nafza, yang penting sesuatu yang bisa membuat dia berubah akalnya. Jadi dia tidak punya satu jenis nafza yang dia pakai karena merasa terreward. Dia menggunakan berbagai jenis nafza. Jadi kepribadian dan temperamen menjadi sesuatu yang em, beresiko. Ada yang beresiko, ada yang tidak juga ya. Contoh yang beresiko itu kepribadian eh, yang kepengen hal-hal yang baru ya. Kemudian nggak takut bahaya ya, dare devil kalau kita bilangnya. Kemudian ada afek negatifnya yang selalu merasa negatif ya, merasa nggak nyaman ya. Kemudian yang kurang fleksibel, kemudian mood yang tidak stabil dan orang yang memang tidak tidak terikat dengan sosial ya. Ini adalah kepribadian dan temperamen yang mudah terjadi penyalahgunaan zat. Kemudian self efficacy. Kalau dilihat self efficacy ini adalah suatu kondisi di mana individu itu punya kompetensi ya, kemampuan untuk mencapai perilaku tertentu untuk menggapai hasil yang dia inginkan. Jadi self efficacy-nya tinggi misalnya. Self efficacy itu bisa dianggap sebagai orang yang nyaman dengan dirinya, ya. Kemudian kalau dia ingin melakukan sesuatu, dia tidak tergantung dengan orang lain. Keyakinan bahwa dia mampu, bukan bukan cuma self confidence ya, tapi memang benar-benar dalam konteks perilakunya dia menunjukkan bahwa dia dapat menghadapi situasi stres atau situasi yang menantang. Jadi self efficacy, resiliensi ini sangat dekat ya, self esteem. Jadi ini bukan bicara bagaimana kita merasa lebih baik, tetapi bagaimana kita berlaku lebih baik. Ya. Jadi ini sudah dalam kondisi orang secara efektif bisa berkontribusi terhadap lingkungannya. Pada dasarnya perilaku adiktif adalah proses pembelajaran karena mesti ada pengalaman di situ ya. Jadi perilaku adiktif itu sebenarnya adalah proses pembelajaran dari pengalaman. Jadi kalau dia pertama sekali menggunakan nafza sudah nikmat, wah itu repot. Artinya memori kenikmatan itu tidak akan hilang, ya. Itu bisa diperkuat, ya, diperkuat oleh banyak hal. Kalau dia menggunakan zat terus efeknya langsung muntah-muntah nggak nyaman, nih, udah nggak mau lagi tuh pakai zat ya. Biasanya kalau dengan paksaan mungkin dari teman-temannya dia akan coba lagi. Jadi ini proses pembelajaran ini menyebabkan orang bisa merasa tertrigger atau merasa tersugesti. Contoh pengguna heroin atau pengguna puta yang menyuntik ya, itu sebelum dia nyuntikin dia udah feeling good itu. Udah mulai antisipasi dengan oh detik-detik saya mau mendapatkan perasaan bahagia yang tiada terkira gitu ya. Jadi sebelum dia nyuntikan jarum suntik itu sebenarnya sudah muncul ada respon ya. Respon tubuhnya bahwa wah sudah menantikan nih opioid rushing-nya gimana nih ya. Rasanya seperti disuntikan kenikmatan. Jadi ketika dia melihat jarum suntik, rasa itu muncul walaupun tidak ada opioidnya. Tapi kadang-kadang ya setelah dia menyuntikkan sesuatu yang bukan opioid, jadi dia kecewa ya. Tidak seperti opioid rasanya. Tetapi dengan melihat jarum suntiknya saja, ya, jarum suntiknya saja, dia sudah merasa bahwa wah ini alat yang saya pakai untuk mendapatkan kebahagiaan. Jadi dia sudah mengantisipasi rasa nikmatnya. Faktor sosial di keluarga, ya, contohnya ada role model nggak, ya, di keluarga yang menggunakan nafza juga, ya kalau ada memang ini menjadi suatu reinforcing gitu ya, menjadi satu eh, dorongan, dorongan positif ya untuk menggunakan nafza.
Tapi kalau misalnya role model adalah orang tua yang mungkin eh, mengayomi, kemudian memfasilitasi perasaan anaknya, ya, keluarga yang dekat, lekat, ya, keluarga yang sharing satu sama lainnya, keluarga keluarga yang empati dengan anggota keluarganya, kemungkinan untuk menjadi eh, pengguna nafsa itu cukup 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 kecil ya, cukup kecil. Karena biasanya anggota keluarga dengan kondisi keluarga yang dekat dan lekat ini biasanya tidak akan merasa krisis identitas berada di luar karena merasa bahwa saya kenal diri saya, gitu loh, ya. Nah, pengaruh pada nilai dan sikap serta perilaku teman sebaya ini juga menjadi faktor sosial penting karena eh, dalam masa remaja ya kita mencoba untuk mencari jati diri kalau dibilangnya. Kita akan bergabung dengan kelompok-kelompok remaja yang punya kesamaan atau kesukaan yang sama ya. Biasanya ketertarikan dengan remaja yang suka olahraga, kemudian remaja yang suka dengan sains itu akan membuat eh, kondisi lingkungan yang cukup baik ya, cukup positif. Tetapi kalau misalnya orang yang tidak mampu untuk masuk ke dalam komunitas-komunitas tertentu ya yang positif itu akan mempengaruhi nilai ya mempengaruhi sikapnya dan perilakunya dia akan berusaha untuk diterima dan sering sekali ketika seseorang berusaha untuk diterima dalam suatu kelompok remaja tertentu itu sering terjadi dibilang pembulian sih enggak ya tetapi dianggap terjadi tekanan-tekanan tertentu ya. Jadi penting juga untuk melihat apakah teman sebaya menjadi resiko atau resiko penggunaan atau menjadi resiko protektif atau menjadi protektif. Bukan resiko tetap menjadi faktor protektif. Nah, pasangan ini sangat disayangkan tetapi memang secara kenyataan ini sering sekali kita dapatkan di dalam menterapi pasien ya. Jadi suami istri cenderung menggunakan zat yang sama. Jadi suami yang menggunakan nafza ya biasanya cenderung untuk mengajak istri menggunakan juga atau sebaliknya. Nah, meskipun pernikahan adalah faktor protektif, tetapi dengan pasangan penggunaan ini menjadi faktor resiko yang berat. Karena ini adalah orang yang hidup bersama ya, yang setiap hari saling mempengaruhi satu sama lain. Kemudian ada juga etnis dan budaya yang berkaitan dengan kemiskinan, diskriminasi, mikroagresi, stres di kalangan minoritas. Ini akan menjadikan salah satu juga resiko untuk terjadinya penggunaan nafsa. Biasanya untuk merasa eh, karena merasa terpinggirkan, merasa tidak diutamakan, merasa tidak di apa ya divalidasi, akhirnya beberapa etnis dan minoritas tertentu menjadi rentan penggunaan dari nafsa. Contohnya mungkin nggak terkait dengan etnis atau dengan budaya, tetapi termasuk diskriminasi dan termasuk minoritas adalah misalnya anak-anak, bukan anak-anak ya, remaja yang gender dysphoria ya. Gender dysphoria itu seperti dia merasa tidak nyaman berada di dalam gender yang dia dia gunakan saat ini. Misalnya dia seorang laki-laki pengen jadi seorang perempuan ya. Nah, ini menjadi satu faktor yang sangat sangat berat untuk seseorang yang dalam kondisi minoritas dan diskriminasi untuk bisa benar-benar feel good ya dengan dirinya sehingga dia kadang-kadang menggunakan nafsa. Kemudian lingkungan, kemudahan mengakses zat tersebut. Seperti saya bilang tadi di awal, saya lihat bahwa di Indonesia ini kan akses terhadap alkohol dengan nikotin sigaret itu sangat mudah. Jadi lingkungan itu juga perannya sangat besar. Ketersediaan zatnya, kemudian status sosial ekonomi, kemudian peraturan-peraturan yang berlaku.
di masyarakat dan peraturan yang berlaku di sekolah maupun di lingkungan rumah. Seharusnya sih sinkron ya, peraturan yang berlaku di rumah, di sekolah, dan di lingkungan. Hanya saja kadang-kadang itu bertolak belakang ya, sehingga menyebabkan kadang-kadang ada orang yang kebingungan ya, rasa bingung bahwa kenapa peraturan yang berlaku di sini tidak berlaku di sana gitu ya. Jadi seakan-akan bahwa eh, ini tidak berlaku berlaku untuk di semua tempat. Contohnya merokok. Merokok itu tidak boleh di lingkungan rumah sakit. Tapi kalau di lingkungan pasar, di silakan-silakan aja. Nah, apalagi kalau berada di dalam lingkungan klinik yang berada dekat pasar, ya, sudah deh, ya, sama aja. Orang akan menganggap klinik itu bagian dari pasar. Jadi perilaku orang juga tidak akan berubah. Oke. Nah, kemudian pendekatan biopsikososial menjelaskan bahwa gangguan penggunaan zat bisa diakibatkan oleh interaksi dari berbagai faktor, termasuk faktor biologis, psikologis, dan sosial. Berdasarkan pemahaman ini, jadi tata laksana yang nanti akan kita pelajari bersama adalah tata laksana gangguan penggunaan zat yang mencakup biologikalnya, fisiknya, mencakup psikologisnya, dan mencakup sosialnya juga. Mungkin ini sudah selesai. Mbak Aisyah boleh dibantu untuk membuat sesi tanya jawab. Terima kasih.